Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu babak paling kelam dalam sejarah abad ke-20. Sebuah tragedi yang mungkin ya, namanya masih asing di telinga kita, tapi dampaknya luar biasa besar. Holodomor di Ukraina. Ini adalah sebuah kisah pembunuhan massal yang sejatanya adalah kelaparan. Nah, nama Holodomor ini sendiri, ini penting nih, asalnya dari bahasa Ukraina. Holod itu artinya kelaparan, dan mor itu artinya pembunuhan. Jadi kalau diartiin langsung ya, pembunuhan lewat kelaparan. Penting banget buat kita pahami, ini bukan kelaparan biasa gara-gara bencana alam atau gagal panen. Ini adalah kelaparan yang sengaja dibuat oleh manusia yang melanda Ukraina Soviet antara tahun 1932 dan 1933. Terus, gimana ceritanya kok bisa sampai kejadian tragedi semengerikan ini? Nah, jawabannya itu ada di serangkaian kebijakan Soviet yang jadi bisa dibilang benih dari bencana kelaparan ini. Oke, jadi akarnya itu dimulai di akhir tahun 1920-an. Saat itu, Joseph Stalin maksa diterapkannya kebijakan kolektivisasi pertanian. Jadi, semua lahan pribadi petani harus diserahin ke negara. Nah, petani-petani di Ukraina, yang padahal kita tahu ya, Ukraina itu kan lumbung gandum Eropa, jelas mereka nolak keras kebijakan ini. Sebagai hukuman, rejim Soviet ngasih kuota gandum yang mustahil buat dipenuhi. Dan waktu kuota itu nggak tercapai, mereka melakukan hal yang paling kejam. Nyita semua makanan yang ada, semua tanpa sisa sedikit pun, bahkan dari keluarga yang udah diambang kematian. Jadi, biar kita semua jelas ya, ini bukan bencana alam, bukan juga gagal panen. Ini tuh kelaparan yang sengaja dirancang, dipakai sebagai senjata buat ngelumpuhin perlawanan rakyat Ukraina. Titik. Gandum mereka diambil dan mereka dibiarin mati. Nah, semua kebijakan brutal tadi itu kan bukan cuma tulisan di atas kertas ya. Ini ada konsekuensi nyata yang, ya ampun, mengerikan banget. Sekarang, yuk kita lihat sisi korban manusianya. Skala tragedi ini yang sebenarnya. Terus korbannya berapa banyak? Ini yang bikin merinding. Angkanya, menurut perkiraan para sejarawan, itu antara 3 sampai 5 juta orang. Dan itu cuma di Ukraina aja. Coba bayangin, jutaan orang meninggal bukan karena perang atau wabah, tapi karena kelaparan yang disengaja. Dan yang bikin ini semua makin-makin kejam adalah fakta bahwa pemerintah itu tahu. Ada buktinya loh di dokumen-dokumen arsip Soviet, mereka tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Tapi pas jutaan rakyatnya sendiri mati kelaparan, ekspor gandum dari Uni Soviet malah jalan terus ke negara lain. Makanannya ada, tapi bukan buat mereka. Dan kelaparan ini bukan cuma dibiarin, tapi malah diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang super sistematis. Desa-desa yang dianggap melawan, itu dimasukin ke daftar hitam. Maksudnya apa? Yaitu diisolasi total. Nggak ada makanan boleh masuk, nggak ada yang boleh keluar. Perbatasan internal ditutup, jadi orang nggak bisa kabur cari bantuan. Pokoknya mereka itu benar-benar mengubah seluruh wilayah jadi semacam penjara raksasa, di mana hukumannya ya mati kelaparan. Nah, dari semua fakta ini, muncullah satu pertanyaan yang paling inti, paling sulit, dan paling jadi perdebatan sampai sekarang. Apakah ini bisa disebut sebagai genosida? Pertanyaannya gini, apakah ini cuma akibat dari kebijakan yang salah dan brutal, atau ini emang sebuah tindakan genosida yang sengaja menargetkan orang-orang Ukraina? Mari kita coba lihat perdebatan ini. Oke, kita lihat dari dua sisi ya. Di satu kubu, argumen yang bilang ini genosida itu kuat banget. Tahun 2006, Parlemen Ukraina diikuti banyak negara lain secara resmi mengakuinya sebagai genosida. Alasannya, Stalin dianggap sengaja menargetkan bangsa Ukraina. Tapi di sisi lain, perdebatan di kalangan sejarawan itu masih jalan terus. Ada yang berpendapat kalau ini adalah akibat tragis dari kebijakan Soviet yang emang brutalnya ke semua orang, bukan cuma ke satu etnis. Karena kelaparan parah juga terjadi di wilayah lain, kayak Kazakhstan dan Rusia Selatan. Ya, terlepas dari perdebatan soal labelnya, satu hal yang pasti, Holodomor ini ninggalin luka yang dalam banget buat bangsa Ukraina. Sebuah trauma yang terus hidup sampai hari ini lewat ingatan dan berbagai acara peringatan. Dan yang bikin trauma ini jadi makin parah adalah selama puluhan tahun ngomongin soal ini tuh dilarang keras di Uni Soviet. Nyebut namanya aja nggak boleh. Ini tuh sejarah yang sengaja mau dikubur, dihapus dari ingatan. Dan ini ngeciptain keheningan yang menyakitkan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Perjalanan buat ngungkapin kebenaran ini lagi tuh panjang banget. Setelah tragedi di tahun 32, ada keheningan total, sampai akhirnya Ukraina merdeka di tahun 1991. Nah, dari situ arsip-arsip mulai dibuka. Puncaknya di tahun 2006, pas Ukraina secara resmi mendeklarasikan Holodomor sebagai tindakan genosida. Dan sekarang, setiap hari Sabtu keempat di bulan November, seluruh bangsa Ukraina berhenti sejenak untuk mengenang jutaan korban di hari peringatan Holodomor. Pada akhirnya, kisah Holodomor ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang penting banget buat direnungkan. Gimana caranya sebuah kebenaran sejarah yang pernah coba dikubur dalam-dalam bisa bangkit dan menemukan suaranya lagi? Ini jadi bukti ya, sekuat apapun ingatan kolektif itu. Dan juga jadi pengingat, kalau memperjuangkan sejarah itu sama artinya dengan memperjuangkan masa depan. Supaya hal kayak gini nggak akan pernah dan nggak boleh terulang lagi dimanapun.